Makan guys. Gimana nih masakan gue enak gak? Ah bohong lu. Ini bihun gue ya guys. Kita makan dulu, jangan ngomong. Nikmatin. Tadi gue ambil kentut-kentut. Kayak lontong. Lanjut nonton guys. Kita bayangin dulu. Ada rasa udangnya gak sih? Udang kerasa ya? Dua menit jadi. Yes. Apa kekacauan dalam hidup lo yang justru melahirkan karya terbaik? Saat gue di kamar, gue mau cerita, handphone gue kemarin rusak, ganti LCD. Salahnya diagnosanya orang Roxy itu, gue kan Jakarta Barat, makanya gue ke Roxy kan, tempat paling servis handphone lah, pusat. Di flash dong, hilang semua data gue. 100 lagu lo, banyak loh. Bahkan sebenarnya Immanuel kesini pengen main gitar, apa lagu pertama kali dia gue buat dari ChatGPT, terus gue rombak. Itu baru 1 lagu, bayangin 100 lagu gue terbuang cuy. Tapi nggak apa-apa karena gue adalah bank of. Tapi itu sayang banget sih, bagus banget tuh. Kalian dengar kan tadi kan ada lagu nah itu baru 1 lagu guys. Nah itulah pokoknya ya, kekacauan dalam hidup gue yang melahirkan karya terbaik. Ya sabar juga gue, sabar 1 menit. Katanya apa ya, kata siapa tuh ya, kayak Kopernik, gak usah apa sih itu, Rumi ya, kayak Rumi ya, Rumi mah buat diam ya, kata kalau diam, wahai apa, saya berdiam giliran kamu bicara. Gue liat di Humanis Indonesia kan keren tuh. Pokoknya gue harus sabar. Di situ justru kekacauan gue sih yang melahirkan karya terbaik ya. Bertele-tele sih, cuman deep meaning buat gue. Sabar, damai gue di situ kalau sabar. Cuman gue sering buru-buru gitu, barin lah hilang ya kan. Bagaimana cara lo menghargai tubuh sendiri meski hidup saling gak pasti? Kayaknya ini bukan 46 sih kunci pemrograman ya, mending janganlah. Karena gue get utama gue bukan itu sih. Nah nih 13 nih, koneksi manusia. Cerita paling memalukan lo yang ternyata membangun koneksi terkuat dalam hidup kita pribadi adalah jembatan. Oh iya, ini gue ceritain ya. Cerita paling memalukan gue waktu audisi ya. Sekarang gue udah lebih pede nyanyi gitu. Gue ketemu sama yang udah masuk 46 besar, jadi temen gue sekarang ekspektor gitu. Yang di Idol bahkan sekarang yang Mesaira itu kan. Ya seneng sih, itu memalukan sih dalam hidup gue. Gue ngirim voice note gue yang jelek ya, bahkan yang tadi juga tuh voice note gue jelek banget. Tapi itu sebenarnya bangun koneksi ternyata ya, bikin grup juga gitu. Bahkan nih kayaknya kalian boleh lah DM ya, gue kan pengen bikin grup juga nanti kalau rame ya. DM gue, follow gue di IG, di deskripsi di bawah, supaya kalian bisa keep in touch sama gue. Memang malu sih dengan keadaan berantakan gini kan, tapi lambat laun lah ya. Lagi males gue, nggak tahu kenapa nih. Tapi itu memalukan lah sebenarnya. Kalian lihat dari awal kan. Tapi kayaknya koneksi terkuat gue di sini sih. Thank you ya. Dia datang gitu di dalam hidup gue yang hancur ini. Ya maksudnya hancur keadaan rumah gitu, nggak hancur banget gitu. Datang gitu yang real gitu kan.
apa-apa sih, walaupun sekedar ya gitu tapi ya nggak apa-apa. Itu malu sih, cuman gue yakin sih gue juga punya get 41 ya, sang pemimpi ya, energi influence yang berpengaruh ya. Suatu saat rumah gue juga bagus nanti, jadi gue bisa berkembang. Jadi gue mimpi aja dulu, walaupun halu ya, sisi kelamnya halu. Jadi ya gue yakin lah punya nos for sukses, hidung untuk sukses kayak si Reza Arab ya. Santai aja. Lanjut, provokasi kesadaran. Wah ini gua banget nih, 3955. Apa yang bakal lu lakuin kalau lu gak takut dianggap gila? Provokasi adalah hadiahmu. Jadi seputar ini nih guys, provokasi adalah hadiah gua. Ini menguatkan gua banget ya, bener ya. Apa yang lu bakal lakukan kalau lu gak takut dianggap gila? Lebih ke harapan sih. Kalau gue lakuin, gue gak takut ngaku gila. Iya bener sih, gak usah takut juga ya. Gue boleh ngomong apa aja gitu. Itu yang bakal gue lakuin, kayak gini ya kan, mengikis ketakutan gue untuk berani gitu. Kan udah gak takut dianggap gila nih ya kan. Syukur-syukur 95%, 98 ngikut gitu. Itu yang bakal gue lakuin sih. Syukur-syukur ada yang membiayai ini ya kan, jadi sponsor atau bikin studio, kolaborasi juga boleh, open ya kan. Apa yang gue lakuin kalau ada yang gila ya, jadi diri sendiri sih. Yang akan gue lakuin dianggap gila. Siapa yang anggap gila gue? Orang lain, keluarga, apa dulu nih? Oke, itu aja. Lanjut lagi, masa depan dan warisan. Oh ya, apa yang dalam nih pertanyaannya. Apa yang pengen lu tinggalkan untuk dunia meskipun lu gak yakin bakal berhasil? Lagu-lagu gue sih, gue pengen tinggalin. Gue suka terinspirasi sama denger sekilas lagu aja gitu. Terus gue pengen tinggalin jejak itu. Syukur-syukur sih berhasil, soalnya keren sih konsepnya. Ada album 2016, 2017 sampai 2025. Kalau di Ed Sheeran dia boleh bikin album sama dengan tambah kurang plus bagi. Gua 2016, 2017 sampai Covid tuh. Itu gua rangkum tuh tahun itu, keren ya. Pasti sukses kan. Logonya kayak warna-warni belakang lah, keren. Itu sih salah satu ya. Walaupun gak berhasil sih semua, walaupun ada 2000-an banyak gitu. Lagi ya. Ini gue jawab sendiri nih. Wih, bagi ya. Nel. Malu biar tuh. Enak nih aroma nih. Sambil ngerokok guys. Sebenarnya pertanyaan buat dia. Mau collab gak sama gue nih? Apa malu? Malu ya, bener gak usah. Ntar lu, gue mau bikin konten dulu ya. Nih. Tadi sebenarnya lifetime sleeping pionik tuh buat dia tuh, burung pionik api yang tertidur sementara. Ya kan? Tuh. Pertanyaan buat dia nih, harusnya nih. Kapan terakhir kali lu bangkit dari kegagalan dengan cara yang bahkan lu sendiri gak nyangka? Kalau gue sih bisa lihat sih perubahan dia waktu di angkringan. Tiba-tiba keluar negeri. Suwe kali, lu keren banget nih orang. Walaupun dengan problemanya kan. Ya, semua orang punya problema lah. Harusnya dia connect nih ke hal ini. Ikut nimbrung ya. Apa yang bikin lu sadar diri lu punya kekuatan? Oh ini tadi ya. Coba. Pertanyaan dalam khusus gue aja ya.
10 pertanyaan untuk gua. Gua bukan Sleeping Planet coy. Hey, bego ini, bego banget ya. Dipsik ya. Lagi di generate pertanyaan buat gua. Dalam gua bikin kategori dalam. Oke. Ini 10 pertanyaan khusus buat gua proyektor dengan GIF 8, ketidakpastian, energi channel 3955, provokasi ke kesadaran lebih tinggi. Oke. Berdasarkan define G terdefinisi, G center gua direct love, tujuan hidup yang gue tahu gue mau kemana, emosi, otoritas emosi gue, channel 395, ketidakpastian ala-ala. Oke, satu pertanyaan, apa hal yang lu sadar banget tapi orang lain gak paham sampai lu harus teriak-teriak? Anjir, GIF 8, gak rada tajam tapi orang sering ignore. Oke, gue sadar banget tapi orang lain gagal paham sampai lu harus teriak-teriak. Aduh, nggak monetisasi ya. Kakak gue deh misalkan lagi nyetir, padahal dia projector juga kan, kakak gue yang cewek tuh anak kurang goblok, udah tau nonton tetap di kiri dia, di sebelahnya mobil itu gitu. Gue jadi dapat energi dari dia, dekat senyum dia gue bilang, lu jangan pernah di sebelah tronton trailer kendaraan besar, ngeri. Tiba-tiba lama banget di situ, orang langsung gas dulu kayak, atau dia seneng banget di samping gitu. Udah celahnya kecil, apalagi jalan di Goflex gitu kan. Gua kan deket, gua Cengkareng ya rumah gua ya. Kalian beruntung nih mengidolakan gua nih. Gua orang Cengkareng nih. Kita kapan nih? Oke. Nah itulah ya, pokoknya kakak gua itu mah. Gua sampai teriak-teriak, gua keluar sih. Aduh, lu cari yang kosong, jangan lama-lama di situ kakak gua tuh. Padahal dia proyektor bisa ngeliat apa yang nggak bisa dilihat orang loh. Parah. Teriak-teriak itu sih nggak monetisasi, itu kan lucu juga ya. Jujur sih, gue jujur. Apalagi ya jujur ya. Gue harus teriak-teriak, maklum aja. Gue kan teriak-teriak kenapa? Karena kakak gue udah gue gituin, dia malah gitu-gitu lenggang-lenggang gitu dikasih tahunnya. Makanya gue begitu. Sampai teriak-teriak ya. Gue bukan manusia sempurna sih, harus teriak-teriak untuk ngasih tahu kesalahan orang lain. Enggak lah, bukan sampai teriak-teriak. Udah lah, itu aja sih, itu aja lah, belum kepikiran lagi. Nah kedua, kapan terakhir kali lu sengaja bikin gaduh, memprovokasi biar orang akhirnya melek? Bikin gaduh, emang gue orang gaduh memprovokasi gue sih karena nih garis bawah ya, bukan provokator ya, tapi provokator yang positifnya nih, yang yin, bukan yang ya, sisi putih ya. Provokasi kesadaran lebih tinggi nih, bisa memprovokasi orang demi kebaikan ya, itulah intinya. Biar akhirnya orang melek. Kemarin gue bikin gaduh Indonesia Idol ya, ini monetisasinya besar nih, orang bakal ngira gue sebagai pemecah masalah. Emang gue pemecah masalah by the way juga, harus butuh waktu sendiri, profil 52 ya. Gue prediksi Angelia Dom keluar, Aritio, terus Shakira Fier, Rara di grup yang WhatsApp yang gue bikin. Kalau gue beginiin kalian ini ya nggak kelihatan ya, taruh ya, ini idol ya. Nah itu, ini ada nih, gue bikin nih langsung. Akhirnya banyak tuh yang setuju tuh ramalan gue tuh. Angelia, coba kita tulis Angelia.
Nah tuh banyak kan tuh. Ntar nih nggak berapa sih, saya kira aja deh. Saya kira geblek gimana ya, Rara aja deh. Nah banyak nih, Rara keluar 7 minggu yang lalu tuh. Gue kirim foto, bentar mana nih. Orang nggak nyangka nih, ya kan? Sebenarnya makin gampang nebak loh, konsisten makin dikit. 14 isiting Arditio, Angelia, Shakira sampai Rara, pada gak ada yang nyangka. Nah sampai dibilang gua, enggak nih lu yang juara nih. Bang Adi bilang yang juara lu aja lah katanya. Aku udah nyangka Angelia, Shakira nih. Ini sepupunya Mesa nih. Ini satu frekuensi sama gua, dia nanya-nanya juga ke gua. Ini gua menghargai orang kayak gini nih, dia menghargai wawasan gua nih. Dan saling tercerahkan gitu kita juga ya. Seneng gua jadi ada gunanya hidup gua sebagai proyektor tuh, diminta keterangan panjang. Jadi akhirnya pada ikut prediksi, akhirnya itu bikin gaduh lah. Gue bikin di grup kan, pertanyaan tadi kan kapan terakhir gue bikin kekacauan, gaduh ya, pada melek, akhirnya jadi pada melek kan. Lebih ke situ sih. Ketiga, apa kekacauan dalam hidup lo yang ternyata jadi bahan bakar terbaik buat konten kerjaan lo? Wah ini sih, apa kekacauan dalam hidup lo yang ternyata jadi bahan bakar terbaik buat konten kerjaan lo? Ketidakpastian adalah modal utama, bukan halangan. Gue miskin anjir. Gue jadi rajin iklan anjir. Gue jual handphone gue S23 Ultra, gue putar lagi buat modal, itu kacau banget sih. Tapi jadi bahan bakar terbaik buat gue konten gue ngiklan kan, sampai 6 jam gitu. Dan ke depan pasti semoga lah ada yang jelas mau survei dan jadi gitu. Itu sih kacau banget, jadi bahan bakar gue tuh. Ya kayak gini juga lah kalian yang nonton ya kan. Walaupun 100 atau 60 orang ya lumayan lah running iklan gue kan, ada ads. Soalnya gue 300.000 lagi nih bisa narik nih 1,3 juta nih AdSense gue, Google AdSense. Nih guys, gue tunjukin nih guys AdSense gue nih guys. Kemarin gue kebantu sih sama konten idol sih, masih ada S23 Ultra. Nih kita pergi ke pembayaran ya. Ini gue tunjukin nih guys. Ini sebenarnya bisa dipotong-potong buat cek saldo pembayaran ya, apa YouTube ya. Sebenarnya ini bisa dijadiin konten short nih YouTube. Kita pilih YouTube. Nah ini kita lihat guys. Boom. Lama kali. Tuh. Nih guys, ini rekening gue nih guys. Dikit lagi nih guys. Ayo guys. Kelihatan nih guys. Cermin nih kelihatan pokoknya nih. Oke guys, bantu gue share. Makanya kalian boleh nanya, sebenarnya nanya aja panjang lebar di DM biar gua nggak dari chat GPT ini pertanyaan. Mana tahu mau ngubah kita semua ya, supaya cepet kaya gua coy. Oke. Kalau lu boleh hapus satu kebiasaan masyarakat yang, ini pertanyaan keempat, kalau lu bisa hapus satu kebiasaan masyarakat yang bikin lu emosi, apa itu dan kenapa? Wah ini bukan gua, ini gift 20. Oke lah, gua bisa lah relate sama hal sekarang ya. Bisa makan bikin emosi apa itu dan kenapa? Gue pernah viral. Itu kebiasaan orang di TikTok komen FOMO anjir. Gampang kemakan hoax gitu. Itu satu emosi. Oh gue lebih ke ini, kemarin konten 11 juta gue itu yang kakek, dia juga waktu itu bantuin nyari tuh kakek nggak ketemu. Ada yang donasi, akhirnya kita kasih nasi bungkus aja lah ke orang yang sesama dia. Nah maksudnya orang tuh nggak lihat gitu. Bahkan gue kan proyektor nih, gue sukses lu cuma ngomong gitu doang loh. Nah yang bikin emosi masyarakat tuh harus tahu ada orang yang bisa kerja keras, ada yang orang yang nggak bisa kerja keras. Ya gue cuma bisa ngarahin
ya kan, sama kayak presiden kita kan sekarang proyektor ya. Mungkin kebijakan-kebijakan dia yang soal apa gitu, apa tuh, mungkin ya korupsi bisa diralat gitu kan kalau ada gitu-gitu ya. Cuman gue juga nggak terima sih, cuman pasti ada lah sesuatu yang bisa hal berharga bisa dirubah gitu dari pemikiran beliau. Tapi udah bagus, pengen bikin asrama orang miskin, tahu keren banget, tahu Prabowo tuh. Jadi orang miskin biar bisa nggak sedih sih dengar ceritanya, dapat nasi gratis ya kan dari program pemerintah, dibungkus telurnya di setengah, dibawa pulang ke mamanya biar bisa makan juga ya, padahal dari kelas buat adanya belum makan kan, sedih, baru makan sekali aja dibagi gitu. Dan adiknya itu terenyuh gitu, apa, baik hati untuk memikirkan orang tua. Makanya dengan Pak Prabowo ngasih orang paling miskin, targetingnya segmentasinya bagus buat anak-anak miskin, dia seramain itu udah pasti makan sekali 3 kali, mindset jadi bagus kan untuk menghadapi ketahanan dunia nanti, buat aset Indonesia juga, jadi mengurangi stunting dan kemiskinan cuy. Ini gue udah jadi pejabat banget sih, jago banget ini, tuh hebat banget tuh, itu Prabowo tuh ya, misi bagus. Jadi kalau korupsi mungkin kita lihat sisinya, mungkin asetnya, perampasan aset udah udah diresmikan udah. Oh ya, katanya anaknya nggak ada kaitan gitu ya, yang dimelaratkan hanya orang tuanya aja. Itu ada benernya juga sih, cuman ya udahlah, pro kontra sih ya. Kalau ada berdiskusi boleh lah ya di komen ya soal itu ya. Nah, itu yang pengen gue ubah adalah masyarakat harus lihat gitu, ada orang yang cuman punya pemikiran strategi, lu kira kita nggak berpikir, nggak ngeluarin energi sama cuman ke otak gitu. Tapi emang enak kalau generator kan bisa ke badan gitu kan, walaupun nggak menutup kemungkinan wawasannya juga bagus gitu. Itu yang pengen gue rubah sih, jangan menghakimi ya. Berarti bener juga tuh ya, ada di kitab suci, salah satu kitab suci, jangan menghakimi, karena itu bagus banget itu. 5. Apa momen paling gak jelas dalam hidup lu yang malah bikin lo dapat undangan terbaik? Ya gue ikut ini sih, gak jelas, ikut acara properti jadi undangan terbaik sih bagi gue untuk mengubah hidup gue, jembatan wawasan, koneksi relasi kan. Itu momen gak jelas banget, padahal gue dari lingkungan yang mana bukan siapa-siapa gitu kan, tapi gue udah kenal developer, gue masuk ke PK-nya gitu, apalagi PK Akbar bintang 5 gitu kan, yang di Peak Avenue tuh pernah tuh kemarin, Swiss Hotel tuh keren sih. Itu mau paling gak jelas, tapi bikin undangan dari situ maksudnya lo ngerti gak, diundang-undang terus jadi lu setiap sekali lu nyemplung ke properti, masuk grup properti, lu diundang terus. Itu undangan terbaik lah jadinya kan. Iya, gua harap sih gua closing langsung taruh Bitcoin ya, belajar di Akademi Kripto sama Timothy Ronald ya, biar kaya gitu. Waktu kita 5 tahun lagi cuy, Bitcoin makin mahal. 6. Apa yang bakal lo lakuin kalau selama 1 hari orang nggak boleh ngejudge lo? Oh, ini bakal ngebongkar sisi liar lo yang selama ini ketahan. Iya. Wah, gila. Masih dalam hal moral lah. Gue bakal lakuin apa ya? Kayak ngomong gini aja, ini satu hal yang termasuk juga. Oh, misal gue nggak dijat sama semua orang, ini yang akan gue lakuin. Ngomong segamblang mungkin. Gak boleh ngejudge lo, gak boleh ngejudge gue. Tester orang kali ya, ya mau diajak collab apa enggak gitu kan, kayak ini. Ya udah, itu juga salah satunya, nggak mau ya udah.
nggak ngejudge dia juga, nggak ngejudge gua kan, emang beda fungsi kita kan, lagi nggak mood gitu apa nggak boleh ngejudge lu lagi ya. Gua apa ya, udah sih kayaknya itu doang yang selama ini sisi gue yang ketahan ya. Nggak ada sih, tabu lah, ada lah yang tabu, cuman nggak gue ceritain deh. Ceritain waktu lu ngelawan aturan main dan ternyata bener, padahal semua orang bilang lu salah. Lu sering jadi katalis perubahan dengan cara ngeselin. Ya konten TikTok gue yang security, gue bilang lu security jangan kayak lu security bangsat, jangan kayak bangsat, lu juga rakyat kecil. Kalau ada orang nanya jangan sombong, kamu kebanyakan security sombong ya, walaupun itu oknum ya, biar menenangkan orang-orang yang nggak terima sebenarnya itu. Nah terus banyak yang setuju sama gua tuh, iya nih banyak security yang di sini, di mall yang di ini begini kok perlakuannya begini, kalau pakai mobil hormat, tapi kalau pakai motor kita dicuekin. Dan itu fakta tuh. Itu waktu gua ngelawan aturan mainnya kan kita sopan gitu, kita juga sopan kok, lagi keadaan hujan kan, waktu itu hujan petir kan, dia nggak jelas belokin gua gitu kan, konteksnya itu tuh di perumahan Walet sana ya. Tapi ternyata bener itu, banyak yang nggak seneng sama hal seperti itu gitu. Dan ini terjadi sih semua sebenarnya, cuman ya udahlah, nggak usah diperdalam. Lanjut, move on. Apa kebenaran paling keras yang lo pelajari dari hidup? Gak pasti lo itu bakal connect sama orang yang juga struggle. Oh ini mungkin ini bakal connect sama orang yang juga struggle kayak gue ya. Apa kebenaran paling keras yang lo pelajari dari hidup? Gak pasti gue. Pahit sih emang. Kalau kita miskin, kita gak bakal deketin orang. Circle kita menjauh. Tapi kalaupun kita kaya juga sebenarnya kita nggak butuh banyak orang juga. Circle kita makin sedikit dan kualitas kita makin tajam. Itu kebenaran yang paling keras yang gue pelajarin. Jadi bagusnya apa? Bagusnya kita mempertumbuhkan mindset kita, berkembang. Gue bisa motivasi nih ya, soalnya gue terdefinisi ya apa gue G-center love. Jadi gue tahu hidup gue tuh mau kayak gimana gitu, tahu gue yang bagusnya gimana. Jadi gue kasih tahu gue jangan yang masukan yang bagus. Ya itu gak pasti kan, soalnya dalam ketidakpastian itu kan menciptakan struggle. Kalau kita nggak ada upgrade diri, inovasi dan berani sih kayak gini. Mungkin ini jadi perenungan cocok buat kalian yang lagi kerja, baru pulang kerja nontonin gue kan gitu. 9. Kalau lu punya kuasa buat ngasih pencerahan ke satu tipe orang spesifik, siapa dan apa yang bakal lu bilang? Wah ini gue bakal ngomong ke Prabowo, Presiden Prabowo anjir, karena dia yang lagi megang kekuasaan di Indonesia. Percuma dong lu mau ngasih siapa lu kalau lu punya kuasa buat ngasih pencerahan ke satu tipe orang spesifik, siapa yang bakal lu bilang? Ya gue bakal datang ke Pak Prabowo. Ngapain lu ke tukang es krim, ke tukang cleaning service? Karena gue proyektor kan, gue seneng juga kan dapat cuan gitu kan. Ya gue langsung ke Pak Prabowo, gue bakal bilang gini, kasih pencerahan. Walaupun dia sebenarnya udah tahu sih, kita siapa lah kita ya kan, anak lahir baru kemarin sore gitu kan. Tapi pertanyaannya gitu, proyektor hebatnya di sini ngasih insight yang tepat ke semua ke orang yang tepat. Ya bukan ke semua orang, tapi ke orang yang tepat. Iya nih gue ke Pak Prabowo nih, langsung gue ngomong apa ya Pak ya? Oh ya Pak, nongkrong sama masyarakat kalau mau 5 periode atau kayak Presiden Putin
seumur hidup dipilih terus. Kan Putin tuh presiden seumur hidup coy. Secara kesadaran ya, orang warga Rusia tuh baik, eh, dukung Putin karena kesadaran mereka sendiri, manfaatnya banyak. Beda komunis paham yang dikorut Kim Jong Un dengan paksaan. Nah, Pak Prabowo harus nongkrong Pak setiap hari, atau saya jadi presiden gitu Pak. Oh, meloncong banget ya sih. Oke Bapak nongkrong sama masyarakat seminggu 3 kali lah, 2 kali, sekali aja udah hebat Pak. Itu situ Bapak sebenarnya nggak bakal terintervensi lagi sama orang pejabat. Karena Bapak tahu suara rakyat yang dalam tuh. Bapak nongkrong duduk nih kayak gini nih. Ada tempat aula, bikin aula gitu kan. Tetap ditemenin pas pampres untuk keamanan. Dengerin cendekiawan, dengerin langsung para mahasiswa, dengerin orang-orang yang terpinggirkan negara ini Pak gitu kan. Dengerin orang-orang kayak saya gitu, random gitu kan. Kenapa lu Tombe? Nah dengerin ibu-ibu. Bapak nanti kalau dari ibu-ibu Bapak bakal lihat harga pokok mahal, ntar telur dimurah, Bapak bisa murahin. Petani, Bapak juga tahu kan petani kemarin harga bagus panennya. Walaupun mungkin Bapak dapat informasi dari kementerian Bapak gitu. Tapi kalau Bapak nongkrong, wah itu keren banget Pak. Bapak tahu, Bapak kan proyektor, bisa ngeliat proyeksi yang nggak bisa dilihat orang gitu. Nah itu pesan buat Pak Prabowo. Nah itu saya nggak minta apa-apa ya Pak. Dari situ Bapak bisa jadi manusia setengah dewa sih, kayak lagu Iwan Fals. Bakal dipilih terus secara kesadaran ya. Karena soalnya kebijakan yang perampasan undang-undang gitu juga kan tajam buat ke ini pejabat, tapi sebenarnya malah berbalik buat ke masyarakat karena pasal karet atau nggak jadi diresmiin gitu kan, jadi nggak tereksekutor gitu, jadi nggak bisa dipengaruhi lah gitu Pak. Bapak dipengaruhi sama masyarakat kalau mau ekstrimnya. Bukan saya bilang Bapak hanya pencitraan aja sih, bukan, tapi bagusnya gitu. Wah itu keren sih. Itu insight terjun langsung. Bapak tau lah, Bapak nomor 1 gift-nya itu Nos for Success Get 32, sang pemimpin alami. Sang pemimpin apa ya? Sang pemimpin ya gitu ya. Oke, 10. Apa yang bakal lu warisin ke dunia sebelum mati dan kenapa itu penting? Mengacu pada gift 8, visi lo yang harus didengar. Oke. Gift 8 ya. Visi gue emang harus didengar ya, otentik. Yang bakal gue warisin ke dunia sebelum gue mati ya, wah gue pengen bikin kitab suci baru sih. Gue pengen bikin agama baru ya, jadi sosok. Tapi memang harus ditanya dulu sih gue, misalkan apakah Yesus sepenuhnya Tuhan? Bagi gue tidak. Tapi apakah Yesus sahabat? Dia kita bilang sahabat. Wah panjang sih, terlalu sensitif. Gue pengen bikin itu soalnya, mau warisin itu gue. Bahkan semua yang disembah ya itu yang menjadi agama itu sih, itu berat banget sih emang. Itu harus didengar sih. Itu ya karena pertanyaan ini ya. Itu keren lah. Gue puas banget dengan ngomong gitu. Gue mau debatin juga orang-orang, bukan debatin, bikin kelas apa sih, satu forum. Gue udah terkenal gitu kan, diundang gitu, debat, bukan debat kusir tapi terbuka gitu kan. Gue saintifik gitu, giliran ngomong dia ya gue diem, gue ngomong dia diem. Tapi begitu apa ketemu di tengah, ini kekurangan ini, pandangan ini A B C D sampai Z gitu. Nah dia ngeliat gue juga pemandangan ini, nah saling membantah lah, saling punya argumen masing-masing. Tapi gue berdasarkan saintifik dan fisika kuantum. Oh panjang lah itu yang mau gue
bukan bikin agama baru ya, cuman lebih ke ini, sosok gue pengen jadi sosok orang besar sih, ya meninggalkan warisan di dunia dan berguna. Soalnya kebanyakan base-nya fear tuh, mau surga gitu, mau neraka, cinta Tuhan tapi takut neraka surga, padahal satu gitu ya, panjang lah. Oke, kayaknya sepertinya sudah habis. Bataku juga udah melobet dan dia tadi apa sering lu ngapain sih tadi? Rambut lu gatal? Enggak, gua mau ngunci rambut. Oke. Sorry Nul ya kalau lu gak nyaman ya. Lu juga suka intim soalnya sih, yang gua tahu ya. Harusnya enggak. Oke guys, itu aja ya. Ini udah panjang gua mau upload. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa istirahat, makan.